Kaget, warga Papua tolak kunjungan Presiden Jokowi. Ternyata gara-gara ini, Sat-Sat langsung beres. Kenapa? Mereka ditolak karena hak wilayah masyarakat adat di depan. Oh, sengketa dengan masyarakat adat. Iya. Oke, kalah. Iya, karena pembayarannya sangat besar. Dari masyarakat setempat Bapak, mereka masih memberikan uang agar nanti kembali bersengketa, tapi dari Pemda Bapak Terus kalau dibeli minta berapa? 3 miliar 500. Hah? Dibeli? Iya. Dibeli minta 3 miliar 500. Siapa masyarakat adatnya siapa? Ini. Komite yang tahu. Terus Komite ini. yang tahu komite Terus sekolah. ini. Ya. Oke, nanti saya kirim orang aja. Bener, berapa? 3 Kalau miliar bayar 500. 3 miliar, selesai. Iya, selesai. Itu Mereka kembali sewa atau menjadi milik sekolah? jadi milik sekolah. Oke, 3 miliar. Ya. Saya selesaikan. Nah, Saya sangat berterima kasih, saya sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi beserta Ibu yang telah menolong kami sebagai orang tua dan anak-anak kami. Kami hanya minta kembalikan anak-anak kami saja untuk bersekolah di SMP Negeri 1. Kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Papua mendapat penolakan dari warga yang melakukan aksi protes terkait penutupan sekolah SMPN 1 Sentani akibat sengketa lahan. Penolakan ini terlihat saat Presiden Jokowi hendak menuju mobilnya usai kunjungan ke kantor pos cabang Sentani Jayapura, Papua dan melihat rombongan warga yang membentangkan spanduk ke arah Presiden Jokowi. Terkait spanduk penolakan tersebut, Sekretaris Pribadi Presiden Jokowi, Anggit Nugroho menyampaikan jika demonstrasi warga terhadap kunjungan Presiden Jokowi ke Papua dilatar belakangi dengan kekecewaan penutupan sekolah. Seperti dilansir Terkini ID dari laman CNN Indonesia, Presiden Jokowi pun memerintahkan kepada sekretaris pribadinya untuk memanggil perwakilan demonstrasi. Setelah mendapat perintah, Anggit lantas menemui perwakilan demonstran dan meminta 3 orang untuk menemui langsung Presiden Jokowi. Dari pertemuan antara perwakilan demonstran dengan Presiden Jokowi, diketahui anak-anak dari warga yang bersekolah di SMPN 1 Sentani tidak bisa bersekolah lantaran ada permasalahan sengketa lahan. Permasalahan ini pun langsung ditanggapi Presiden Jokowi dengan memerintahkan bawahannya untuk mencari solusi hingga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menangani permasalahan sengketa lahan tersebut. Solusi yang disampaikan Menteri Bahlil adalah pemerintah akan menyewa lahan sementara untuk pemindahan sekolah dan kabar baik yang disampaikan oleh Menteri Bahlil adalah minggu depan siswa SMPN 1 Sentani bisa bersekolah. Bahkan setelah 2023, diharapkan gedung sekolah di lahan yang baru telah selesai dibangun oleh pemerintah Kabupaten Jayapura dan siap digunakan. Selama hampir 10 tahun Jokowi memerintah, hampir tidak ada kesenjangan dan ketimpangan di wilayah-wilayah seperti Indonesia bagian timur. Di masa pemerintahan Jokowi, wilayah seperti Papua menjadi perhatian khusus untuk dibangun guna mengedepankan pemerataan agar tidak terjadi ketimpangan seperti pada pemerintahan sebelumnya. Tanah Papua yang selama ini telah terlupakan oleh pemerintah dan mungkin kita kini sudah mulai diperhatikan oleh pemerintah. Jokowi selaku Presiden RI selalu membangun tanah yang terlupakan ini, tanah Papua. Banyak proyek dan program yang Jokowi tebar di Papua. Rakyat Papua sendiri mengaku senang dengan pembangunan ini. Gercepnya Jokowi menjadikan Papua, terutama anak-anak mempunyai harapan dan masa depan. Infrastruktur, pembangunan sekolah, rumah sakit, serta pembangunan penunjang lainnya menjadikan Jokowi satu-satunya harapan warga Papua. Selama ini Papua hanya dianaktirikan, pembangunan tidak merata, Papua tidak diperhatikan sehingga keadilan di tanah Papua tidak seimbang. Bahkan Papua yang kaya akan sumber daya alamnya harus menerima kenyataan pahit. Mereka tidak bisa hidup dengan layak karena hasil dari sumber daya alamnya hanya akan dilarikan ke pusat pemerintahan, yaitu di Jawa. Seperti emas tapi kehidupan gak layak? Keadilan macam apa ini? Jadi pemerintahan Jokowi akan membenahi sistem yang bobrok ini. Jadi Jokowi terus membangun Papua, baik dalam segi infrastruktur dan manusianya. Tidak hanya berpusat di Jawa saja, tapi juga merata sampai ujung Indonesia. Karena Papua juga bagian dari Indonesia. Kerja nyata merangkul bumi Papua yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi beserta dengan jajaran kabinet dalam kurun waktu 8 tahun sejatinya merupakan sebuah kewajiban pemerintah. Pada saat yang sama menjaga NKRI seluruhnya merupakan tanggung jawab kita bersama. Jangan cuma keruk Papua tapi juga melupakannya.
Dengan semangat Indonesia kerja bersama, semoga momentum 77 tahun HUT RI menjadi pengingat bagi kita semua sebagai bangsa yang besar dan negara yang berdaulat demi kesejahteraan dan keadilan seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Gebuk PKI, bentar lagi September, isu Jokowi keturunan PKI kembali bergulir. Dasar rejim komunis. Ditulis oleh Widodo SP dari laman siwar.com. Ada tap MPR-nya jelas bahwa PKI, bahwa komunisme itu dilarang di negara kita Indonesia. Isu PKI. Iya enggak? Saya jawab saat itu. Saya ke pesantren-pesantren, saya ngomong, tahun 65 PKI dibubarkan. Saya itu baru berumur 3 tahun, 4 tahun. Masa ada PKI balita? Saya baru umur 4 tahun, apa ada PKI balita? Presiden Jokowi itu PKI. Coba. Ini berusaha, saya sebetulnya sudah 4 tahun ini diem. Sabar. Ya Allah, sabar. Tapi sekarang saya ngomong. Iya loh. PKI itu dibubarkan tahun 65-66. Saya lahir tahun 61, umur saya baru 4 tahun. Ada PKI balita? Ada balita PKI? Isu, kabar, tuduhan, atau apapun namanya terkait Partai Komunis Indonesia pastilah muncul atau tepatnya sengaja dimunculkan setiap kali bulan September tiba. Ada yang cuma ngomong banter tanpa data alias asal jeplak. Tapi ada yang pakai alat peraga supaya terlihat meyakinkan. Meski dugaan kuatnya isu dihembuskan sendiri, alat peraga dicetak sendiri, pura-pura ada temuan lalu dibakar sendiri. Ada yang gak beres sama cara pikir orang-orang semacam ini ya. Loh kok orang? Lah iya, emang yang selama ini melakukan hal itu sejenis demit kah atau makhluk astral? Ya orang lah. Oh ya, ada lagi yang bilang seperti orang kehabisan obat, yaitu menuduh Jokowi dan pemerintahnya sedang menerapkan ideologi komunis. Sorry, kayak gini hanya bacotan yang asal jeplak dan lebih baik ditertawakan saja. Lagi pula kalau memang mereka yakin dengan ucapan dan temuannya soal isu PKI itu, kan tinggal tunjukkan saja buktinya. Kalau sebut orang ya tunjukin aja siapa orangnya, di mana dia bersembunyi. Terus ungkap ke publik dengan bukti orang itu terafiliasi ke PKI. Gampang kan? Kita ingat dong seorang Alfian Tanjung pernah menuduh kalau rezim sekarang yang berkuasa adalah rezim komunis. Yahya Woloni juga gak kalah heboh dengan ikut-ikutan soal COVID yang disebutnya sebagai strategi komunis. Pernyataan yang semakin melengkapi deretan ucapan tanpa isi, tapi cuma heboh di media sosial, seperti buih ombak di lautan atau suara tong kosong berbunyi nyaring. Presiden Jokowi juga sudah menjawab tudingan yang dialamatkan kepada dirinya dan keluarga, karena sempat dulu ada isu kalau Jokowi adalah keturunan PKI. Sempat pula beredar foto DNID sedang berpidato, lalu tampak orang di depannya yang disebut sosok Jokowi. Padahal waktu PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang, usia Jokowi kecil baru kisaran 4 tahun. Masa ada PKI balita? Namun perkiraan angka 6% masyarakat yang percaya kabar bohong itu nggak bisa dianggap sepele loh. Angka 6% rakyat yang percaya banyak. Kalau diambil dari 250 juta penduduk saja sudah berapa juta manusia yang termakan hoax dan fitnah itu. Lalu bisa saja meneruskannya dengan berkata, katanya sih ini Jokowi dan keluarganya itu terkait PKI loh. Dengan Pak Wijiarno Notomiharjo itu ya di sana Pak, Mas di Desa Gumukrejo. Terus tahun 59 menikah, tahun 61 punya anak. Yang habis nikah pindah ke Solo di Serambatan sebentar, atau pindah ke Gilingan 5 tahun, pindah di depan Damri. Terus Pak Noto meninggal, baru saya pindah ke sini.
tidak ada temannya. Anak-anak sudah rumah tangga semuanya. Anak saya 4, Jokowi nomor 1, adiknya 3 perempuan semuanya. Bahwa Pak Jokowi bukan PKI, saya sudah minta maaf dan saya mengakui bahwa saya yang sebarkan PKI. Saya yang ngomong Pak Jokowi PKI, saya yang mengatakan Pak Jokowi itu Kristen, agamanya nggak jelas. Tapi saya sudah minta maaf karena saya bukan oposisi. Pada saat itu saya wajar saya begitu karena namanya oposisi kan apa aja dihajar aja lawannya kan. Nah, karena saya sekarang bukan oposisi, saya harus tobat. Wah, kondisi miris yang sekaligus membuktikan bahwa sebagian masyarakat kita masih perlulah dibikin melek, terutama soal pemahaman terkait isu tertentu yang gak jelas kebenarannya. Karena sengaja disetting buat framing negatif untuk Jokowi, keluarga dan pemerintahan yang sekarang dipimpin bersama Ma'ruf Amin. Dan sebentar lagi kita akan menjelang bulan September 2022 dengan peringatan rutin terkait momen G30 SPKI pada akhir bulan yang memang gak bisa dipisahkan dari sejarah kelam negeri ini. Masihkah ideologi komunis pantas dimunculkan lagi seperti tahun-tahun sebelumnya? Kalau saya sih nggak usah ya, karena udah nggak ada gunanya juga. Nggak perlu juga ada acara nonton bareng atau nonton sendirian film G30 SPKI yang sangat dikenal oleh generasi 80 dan 90-an awal itu. Maklum saat itu filmnya menjadi tontonan wajib bagi anak-anak sekolah yang sampai sekarang saya belum bisa menangkap faedahnya apa dari tontonan itu. Oh ya, kabarnya film itu diduga nggak sesuai dengan fakta sejarah kan? Entah mana yang benar, karena zaman itu mesin propaganda yang dilakukan rezim Soeharto agaknya sangat kuat, dominan dan menyentuh segala aspek kehidupan negeri ini. Mau protes gak berani, apalagi mau melawan. Mungkin nasib orangnya akan berakhir tragis. Lawang anak SD bertanya saja langsung diselidiki kok sama Pak Harto. Dengan ditanya siapa yang suruh. Benar-benar pendekatan yang unik ya ala Pak Harto. Sosok yang kerap tersenyum dengan penuh arti, yang kata orang julukan The Smiling General, memang tepat untuk orang ini. Senyum yang gak cuma menghanyutkan tapi bisa bikin titik-titik-titik. Ya tahu sendirilah maksudnya. Jadi gimana dengan September 2022 kali ini? Kalau berharap isu soal PKI atau komunisme hilang 100% sih kayaknya mustahil ya. Tapi setidaknya kalau isu unfaedah seperti ini bisa dikonter, paling nggak harapannya bisa diturunkan angka masyarakat yang percaya. Karena kebodohan yang dimanfaatkan oknum tertentu yang tidak mau melihat negeri ini tentram. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?